Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Nah, channelku ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat yang ingin mencari informasi hukum, baik itu hukum pertanahan, hukum terkait dengan kontrak, bisnis, ataupun perusahaan, tapi juga ini bisa menjadi acuan pembelajaran juga bagi mahasiswa-mahasiswa hukum maupun mahasiswa dari jurusan lain seputar perkuliahan. Nah, teman-teman, hari ini pembahasanku adalah berkaitan seputar pertanahan. Jadi pembahasannya ini tentang hak guna bangunan. Jadi bapak-bapak atau ibu nih kalau nonton di sini yang punya sertifikat tanah berupa hak guna bangunan, jadi wajib nonton ini kalau misalnya mau tahu tentang apa sih syarat untuk perpanjangan hak guna bangunan manakala si pemilik sertifikat itu ternyata telah meninggal dunia dan jangka waktu sertifikat HGB-nya itu juga sudah habis. Mau perpanjang apa yang harus dilakukan, sedangkan pemiliknya meninggal. Nah, itu yang mau aku bagikan syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan. Sebelumnya, bagi yang baru mampir di channelku, selamat datang dan jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian bisa memperoleh informasi-informasi seputar hukum, update informasi video terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk like, komen. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh melalui komentar di channel YouTube ini ataupun boleh lari ke Instagram di @marikuliah. Jadi kalian boleh bertanya jika malu di komentar YouTube, silakan bertanya melalui DM Instagram. Mari kita bahas. Oke. Jadi teman-teman, untuk hak guna bangunan itu dia berbeda ya dengan sertifikat hak milik. Jadi kan jenis hak atas tanah itu ada terdiri dari hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan gitu ya. Nah, kalau misalnya hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan itu ada jangka waktunya, jangka waktu perlindungannya ya. Nah, kalau karena kita bahasnya adalah tentang hak guna bangunan, maka merujuk pada pasal, seingat saya, kalau saya salah, tolong dirawat ya, pasal 37 PP nomor 18 tahun 2021 yang baru aja di tahun kemarin disahkan. Nah, itu dikatakan bahwa jangka waktu perlindungan untuk sertifikat hak guna bangunan adalah 30 tahun, sesudahnya dapat diperpanjang dengan pemberian jangka waktunya adalah 20 tahun. Jadi 30 plus 20. Dan perlu diperhatikan, ini masyarakat kita banyak sekali ya yang tidak tahu bahwa setidaknya 3 tahun sebelum jangka waktu itu habis, maka sudah harus diajukan permohonan untuk perpanjangan hak. Ya, 3 tahun sebelum masa berlakunya habis. Nah, jangan sampai kalau misalnya nggak sadar tiba-tiba ternyata sertifikat hak guna bangunannya sudah mati, sudah habis masanya dari 5 tahun yang lalu. Jatuhnya nanti itu adalah pemberian hak baru. Nah, itu beda dengan perpanjangan dan biayanya akan lebih mahal. Contoh aja kayak ruko, itu kan sertifikat HGB. Nah, itu lebih mahal biaya pengurusannya kalau sampai timbul untuk pemberian hak baru. Ya, kalau sekedar perpanjangan biaya enggak begitu besar. Jadi tolong dilihat lagi bapak-bapak atau ibu nih yang punya sertifikatnya hak guna bangunan, dicek jangka waktunya masih lama atau tidak. Dan diingat-ingat 3 tahun sebelum masanya habis, tolong segera untuk dilakukan permohonan perpanjangan hak pengurusan ya. Jangan mepet-mepet waktu karena nanti bisa ribet pengurusannya nanti. Ujung-ujungnya uangnya lebih mahal karena HGB itu kalau untuk bangunannya ruko itu biasanya lebih mahal. Nah, lantas bukan aku sebenarnya, adikku ini kan kebetulan kerja di kantor notaris ya. Jadi aku selalu minta update informasi seputar pertanahan, syarat-syaratnya itu dari adikku. Nah, baru-baru ini aku sama adikku itu menemukan kasus di mana pemilik sertifikat HGB-nya ini sudah meninggal ternyata. Jadi anak-anaknya mau perpanjang. Pas dicek ternyata udah mati juga nih sertifikatnya. Lantas apa nih syaratnya jika misalnya
Bapak Ibu juga ada mengalami hal yang demikian. Pemilik sertifikat telah meninggal, maka ketika ingin mengurus perpanjangan haknya, syarat yang harus dibawa dan disiapkan untuk ke kantor Badan Pertanahan. Yang pertama, aku baca ya, karena syaratnya banyak sekali ini dokumen-dokumennya. Nah, cek dulu info dari adikku. Yang pertama, itu kita mengajukan membawa surat permohonan hak ya. Permohonan hak ini bermaterai cukup. Permohonan hak itu maksudnya surat permohonan untuk misalnya perpanjangan sertifikat atau pemberian hak ya. Lalu kemudian surat pernyataan tidak bersengketa. Jadi kita buatlah surat pernyataan bahwa tanah ini tidak dalam keadaan sengketa. Lalu ada tanda batas ya, tanda batas, lalu kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi PBB tahun berjalan. Nah, karena dalam kasus ini pemilik sertifikat itu telah meninggal dunia, jadi ahli warisnya yang mau mengurus perpanjangan haknya, maka terlebih dahulu itu harus proses turun waris, teman-teman. Jadi sertifikatnya diturun wariskan dulu, baru bisa ngajuin perpanjangan hak. Buat yang belum tahu turun waris itu apa, silahkan ya cek pada videoku, itu ada pembahasannya, turun waris itu seperti apa. Nah, ini yang membedakan perpanjangan hak orang biasa ketika pemilik sertifikatnya masih hidup, dia yang ngurus sendiri, dengan ketika mengurus sertifikat yang mana pemiliknya telah meninggal, artinya ahli waris yang mengurus. Pasti tahapannya di awal sertifikat itu harus dilakukan turun waris, dan itu berarti terdiri dari 2 tahap ya teman-teman, lebih panjang lagi prosesnya. Setelah nanti turun waris telah selesai, maka dokumen yang tadi saya sebutkan yang sampai PBB tahun berjalan tadi, jangan lupa untuk dilampirkan juga fotokopi akta kematian dari si pemilik sertifikat yang telah meninggal tersebut, lalu fotokopi akta kelahirannya, fotokopi pernyataan waris ya, serta surat keterangan waris dan fotokopi buku nikah dari si pemilik sertifikat yang telah meninggal tersebut. Jangan lupa ada surat keterangan waris dan pernyataan waris. Dan kemudian kalau misalnya kalau misal kita mau pakai kuasa, biasanya dikuasakan oleh notaris PPAT yang akan mengurus itu, maka juga ada surat kuasanya bermaterai. Nah, semuanya itu dibuat dalam 3 atau 4 rangkap gitu. Nanti tolong disesuaikan sendiri dengan kebijakan yang ada di kantor pertanahan masing-masing ya. Kalau di adikku di sini tertulis semuanya 4 rangkap yang fotokopian tadi, kayak fotokopi akta kematian, akta kelahiran, akta buku nikah gitu ya, surat keterangan waris dan surat pernyataan waris. Nah, itu adalah syarat atau dokumen yang harus disiapkan untuk perpanjangan hak. Dalam hal ini hak guna bangunan sertifikatnya dengan kasus si pemilik sertifikat telah meninggal dan ahli warisnya yang akan mengurus perpanjangan hak. Oke, teman-teman, aku mau kasih tahu juga. Pokoknya teman-teman kalau mau tahu HGB itu apa, silakan cari videoku, itu pembahasannya ada. Mau tentang waris, kok ada istilah surat turun waris segala macam, silahkan ditonton juga videoku. Aku nggak bisa menjelaskan ulang di sini ya, karena itu sudah banyak videoku seputar itu. Jadi teman-teman semoga paham ya. Jadi tahapannya ketika pemilik sertifikat itu meninggal, pasti anggota keluarganya, ahli warisnya harus ngurus turun waris dulu terhadap sertifikat tanah tersebut. Turun waris itu kan mengakibatkan nama pemilik sertifikat itu kan dihapus, diganti dengan yang tercantum di dalam sertifikat adalah nama para ahli warisnya secara bersama-sama. Kecuali nanti kalau mau dipecah itu lagi beda lagi urusannya ya. Nah, karena udah turun waris baru nanti bisa dilakukan perpanjangan haknya oleh ahli waris. Jadi nggak bisa nih langsung minta perpanjangan hak ke BPN karena pemiliknya sudah meninggal.
meninggal. Oke teman-teman, mungkin segitu aja videoku. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham, silahkanlah bertanya di kolom komentar atau melalui DM Instagram @marikuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.